Shalom jemaat yang terkasih, saya percaya sampai hari ini pun Tuhan tetap setia dengan kita. Dia memberikan kesejahteraan bagi kita, ada damai sejahtera yang diberikan. Apapun situasi kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berdusta dan Dia tetap konsisten dengan apa yang Dia katakan melalui firman-Nya, dan itu pasti terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang bulan ini kita berbicara tentang kemerdekaan dan memerdekakan. Saya percaya kemerdekaan sejati bukan hanya membawa kesejahteraan bagi kita secara pribadi, tetapi selayaknya mendatangkan kesejahteraan bagi sesama melalui kehidupan kita. Kalau kemerdekaan kita mendatangkan kesengsaraan bagi orang lain, berarti kemerdekaan kita nggak benar nih. Berarti kita merasa diri kita merdeka, tapi sebenarnya kita terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih terpelihara dengan baik. Kalau kemerdekaan kita mendatangkan kesengsaraan bagi orang lain, berarti kemerdekaan kita nggak benar nih. Karena apa? Berarti kemerdekaan kita hanyalah kemerdekaan semu. Merdeka dalam memperlakukan orang lain, sehingga salah atau benar ukurannya diri kita, kepuasan kita. Ini nggak benar kemerdekaan seperti ini, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-54, di situ berbicara tentang kebebasan. Saya mengambil tentang kebebasan atau kemerdekaan orang-orang yang mengalami kesengsaraan karena ada orang-orang yang memerdekakan mereka, saudara. Kita bisa melihat bersama-sama di dalam dua ayat pembukaan ini, saudara, kita akan lihat apa yang Tuhan katakan melalui dua ayat ini. Di dalam Imamat pasal 25 ayat 35 dan 43. Dikatakan begini, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Di sini berbicara tentang sebuah koridor tentang kemerdekaan, sebuah koridor tentang kebebasan, saudara. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang-orang, saudara-saudara kita, sesama kita yang mengalami penderitaan, kita tidak boleh berbuat semena-mena terhadap mereka karena kemerdekaan kita, karena kita bebas melakukannya, karena kemampuan kita, karena kita memiliki apa yang tidak mereka miliki. Saya katakan kepada saudara, firman Tuhan ini menjaga kita untuk kita boleh menggunakan kemerdekaan kita tepat sasaran dan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya memerdekakan, bukan menyengsarakan? Yang pertama adalah jangan mengambil keuntungan dalam penderitaan sesama. Di dalam ayat 36 sampai dengan 37 dikatakan begini, saudara. Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uang kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Artinya apa, saudara? Artinya orang yang sudah mengalami penderitaan, kesengsaraan, jangan ditambahi lagi dengan penderitaan, kesengsaraan karena kita mengurusi kepentingan diri kita sendiri dengan apa? Menetapkan riba, menanggungkan bunga utang terhadap kebutuhan yang mereka sedang penuhi di dalam kehidupan mereka. Inilah yang saya katakan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita bertemu dengan sesama kita yang mengalami penderitaan, tentunya kita harus berbesar hati untuk melihat bahwa kita punya kemerdekaan untuk menolong dan memberikan pertolongan sekuat, semampu, dan sejangkauan kita. Jangan sampai penderitaan mereka menjadi kesempatan bagi kita untuk memuaskan kepentingan pribadi. Dan yang kedua adalah jangan memperbudak sesama dalam penderitaannya. Dikatakan demikian dalam ayat 39 sampai 40. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Artinya begini, ketika engkau bertemu dengan saudaramu, sesamamu mengalami penderitaan dan engkau punya segala sesuatu untuk menjawab kebutuhannya yang sekarang ini dia sedang mengalami kekurangan, jangan dengan kemampuanmu engkau lalu mempekerjakannya secara memperbudaknya di dalam setiap apa yang kau ingin kerjakan melalui kehidupan dia. Tuhan katakan perlakukan bagaimana? Perlakukanlah dia sebagai orang upahan atau sebagai pendatang. Artinya apa? Dia wajib menerima upahnya, jangan diperbudak.
Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya segala upaya dan usaha yang dia lakukan untuk meringankan pekerjaan kita dihitungkan bagi dia sebagai upah. Sehingga apa? Ketika dia bekerja bersama dengan kita, ketika dia hadir dalam setiap usaha kita, dia juga mendapatkan hasil pekerjaannya. Dan melalui itu pula lah dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Disinilah yang membuat kita juga bisa memerdekakan orang, bukan menyengsarakannya. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah jangan memerintah sesama dengan kejam. Ayat 43 dikatakan, janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allah. Artinya kita jangan semena-mena dengan orang yang lemah, dengan orang yang tidak mampu, dengan orang-orang yang berada jauh di bawah strata sosial kita. Kita perlu memahami dengan baik, Tuhan melihat dari surga ke bumi, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat untuk orang-orang yang lemah yang ada bersama dengan kita. Maka di sini dikatakan, melainkan engkau harus takut akan Allah. Artinya apa? Siapapun sesama itu ketika minta pertolongan kepada kita, jangan kita menggunakannya untuk kepentingan pribadi kita, tapi pergunakanlah bantuan kita untuk mensejahterakan. Lalu ketika dia datang kepada kita, dia bekerja bersama dengan kita, jangan memperbudak, perhitungkanlah pekerjaannya dan berikan upah selayaknya. Dan yang ketiga adalah jangan memerintah dia dengan kejam. Ketidakmampuannya jangan menjadi alasan bagi kita untuk menindasnya. Tuhan marah terhadap kita. Dan Tuhan ingin supaya kita memperlakukan orang-orang demikian di dalam roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman ini, sehingga kami dapat didapati sebagai orang yang takut akan Tuhan di dalam memperlakukan sesama ketika mereka datang dan memohon pertolongan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.